Oke guys, selamat datang kembali sahabat Hamis and Mom, channel doa terbaik buat kalian semua yang masih mau mampir di channel ini. Mari kita bahas alur singkat tentang film Avatar The Way of Water. Setelah keberhasilan Jack dan Sully menyelamatkan hutan Pandora, mereka pun menjadi pemimpin di hutan itu. Kini setelah berjalannya waktu, akhirnya Jack dan Sully memiliki 4 orang anak. Yang pertama bernama Neteyam. Kedua putri angkat mereka Kiri yang merupakan anak dari avatar ilmuwan Grace. Dirinya dilahirkan dengan cara yang misterius, bahkan mereka tak tahu siapa ayahnya. Kemudian ada Loak dan yang paling bungsu bernama Tuk. Mereka menyebut manusia sebagai makhluk langit. Setelah kejadian dulu, para manusia dikirim kembali ke bumi. Namun ada salah satu anak yang tinggal bersama para ilmuwan di lab mereka, dekat dengan hutan Pandora. Anak itu terlalu muda untuk menggunakan kapsul beku. Anak ini bernama Spider. Dirinya adalah anak dari Kolonel Miles, pria yang mati dalam penyerangan misinya sendiri untuk menghancurkan benteng Na'vi. Spider memiliki kedekatan dengan anak-anak Jack. Walaupun fisiknya yang berbeda dari mereka, tak ada yang mempermasalahkan hal itu. Bahkan mereka terus menjadi semakin dekat, layaknya saudara. Kebahagiaan mereka sangat nyata, namun ancaman bisa datang kapanpun. Hutan Pandora kembali diserang. Tempat mereka tiba-tiba diserang oleh para manusia dengan baju robot. Mereka membakar sebagian hutan Pandora. Setelah 1 tahun berlalu, cloning dari Kolonel Miles diciptakan, bukan hanya dirinya tapi juga para prajuritnya. Avatar ini dibuat dengan menggunakan memori Kolonel Miles dulu. Mereka diciptakan untuk memiliki misi balas dendam. Semua keahlian dan juga ingatan kini Avatar Miles memilikinya, kecuali memori tentang kematian, karena hal itu belum terjadi. Kolonel Miles telah menetapkan misi mereka, yakni menghancurkan pemimpin pengkhianat dari Na'vi. Misi mereka memburu dan membunuh Jack dan Sully. Sedangkan di Pandora sendiri, mereka kini hidup dengan bertahan. Mereka menyerang persenjataan dari para manusia langit. Mereka mengambil semua senjata untuk bisa membuat pertahanan. Saat misi itu, Loak dan Neteyam yang memiliki tugas mengawasi. Di sini Loak malah turun ke bawah dan mengajak saudaranya untuk mengambil senjata. Namun saat pesawat musuh muncul, tembakan dilepaskan dan itu nyaris membuat Neteyam terkena tembakan. Hal ini pun membuat Jack kesal. Dirinya terlihat keras pada anak-anaknya. Hal ini dilakukan karena Jack sendiri takut kehilangan anak mereka. Anak-anak Jack sendiri memiliki akses bebas untuk bisa masuk ke tempat pertahanan yang dikendalikan manusia. Kiri sering melihat ibunya dan memberikan pelukan hangat untuknya. Mereka juga kadang membuat candaan dengan bertanya siapa sebenarnya ayah dari Kiri. Tapi Spider merasa baik jika mereka tak mengetahui siapa ayah mereka sebenarnya. Mereka meminta Spider untuk tak sedih karena bagaimanapun Spider tak seperti pria itu. Saat kolonel dan para prajuritnya turun ke Pandora, saat itu bersamaan anak-anak sedang bermain di hutan. Mereka tak sengaja menemukan jejak kaki besar dan mulai mengikuti jejak tersebut. Jejak itu menuju gubuk tua. Di sana ternyata kolonel kembali menemukan jasadnya yang telah ditinggalkan dengan panah Sully yang masih menancap. Saat Loak menyampaikan informasi ini dan di mana mereka berada, Jack meminta mereka kembali. Namun sayangnya, Tuk tertangkap dan membuat mereka tak bisa melakukan apapun. Di sini kolonel sangat mengenal anak laki-laki yang ada di hadapannya. Dirinya tahu jika anak itu adalah anak dari Jack. Sedangkan saat itu dirinya juga melihat anak manusia dan mengenalinya sebagai anak dari Miles. Seingatnya dirinya sudah meminta mereka mengirimkannya ke bumi. Namun Spider mengatakan jika itu bukan alat yang bisa untuk digunakan seorang bayi. Kolonel pun akhirnya meminta bantuan untuk menjemput mereka dan akan datang 10 menit kemudian. Dalam kegelapan, Jack, Sully, dan juga Neteyam datang. Mereka diam-diam menyerang. Anak-anak juga membantu dalam penyerangan itu. Bahkan saat kolonel mengalihkan perhatian Sully dan membuat tentaranya siap menembak, Neteyam berhasil menyerang pemburu itu dan mereka langsung berlari menjauh. Namun saat itu tembakan musuh membuat Spider jatuh. Mereka tak bisa menolongnya. Para pemburu itu sangat dekat dengannya. Kolonel menghampiri Spider dan mengangkatnya pergi. Mereka kembali ke pesawat yang telah datang untuk menjemput mereka.
Anak-anak Jack dan Sully selamat, walaupun Spider berada di tangan musuh. Spider menjadi tak terkendali, namun Jenderal membawanya untuk bisa menggali informasi tentang para avatar. Melihat anak ini sangat kesusahan, Kolonel pun mematikan alat dan akan menggunakan pendekatan pribadi. Jenderal mengingatkan dengan tegas jika anak itu bukan anaknya. Di lain hal, Jack sangat khawatir pada keluarganya. Mereka tak bisa tinggal di Pandora lagi. Mereka harus pergi. Awalnya Sully tak mau meninggalkan tempat tinggalnya. Namun demi anak-anaknya, mereka pun akhirnya menyerahkan kepemimpinan Pandora pada yang lain. Hal itu demi menyelamatkan rakyat mereka. Jack, Sully, dan anak-anak mereka melakukan perjalanan panjang, melewati lautan luas dan akhirnya sampai ke desa Metkayina. Mereka bertemu dengan kepala desa Tonowari dan meminta tempat perlindungan untuk keluarganya. Tonowari dan Ronald pun menyetujui hal itu, namun mereka juga meminta agar Jack tak membawa perangnya pada mereka. Kini mereka tinggal di desa lautan dan mereka harus berusaha untuk beradaptasi dengan segalanya. Anak-anak dari Tonowari mengajari mereka dan yang paling ramah adalah Putri Tisera. Mereka menyelam di dalam air laut, melihat semua keindahan laut dan berusaha mempelajari cara bernafas lama di dalam air dan juga mengendarai hewan yang akan mereka kendarai. Bukan hanya anak-anak, tapi Jack juga melakukan hal yang sama. Mereka tetap berusaha walaupun gagal untuk pertama kali. Sampai akhirnya Jack berhasil mengatasi kendaraannya dengan baik. Bersamaan dengan itu, Kolonel juga menggunakan Spider sebagai penerjemah mereka. Karena mereka kini adalah avatar, mereka juga akan mempelajari segala hal apa yang mereka makan, lakukan, dan juga apa yang mereka kendarai. Kolonel berhasil mengendalikan hewan yang dikendarainya. Di lain hal, Loak banyak belajar dari Putri Tonowari. Begitu juga dengan yang lainnya, memberitahu mereka tumbuhan yang mampu membantu mereka bernafas di dalam air. Kiri sendiri memiliki hal lain. Dirinya sangat menikmati kesendiriannya dan entah bagaimana dirinya bisa mengendalikan binatang air di depannya dengan hanya mengayunkan tangannya. Ronald hanya melihat ini dari kejauhan. Keanehannya membuatnya diledek oleh putra-putra kepala desa dan sontak itu membuat pertengkaran. Mereka saling memukul. Jack yang melihat hal ini hanya bisa meminta mereka untuk tenang dan segera meminta maaf pada Aunung, putra kepala desa. Saat Loak meminta maaf, Aunung malah melakukan hal buruk. Dirinya sengaja mengajaknya berburu dan kemudian meninggalkannya sendiri secara diam-diam. Saat itu Loak diserang oleh ikan buas, dirinya terus diserang, dan Loak berusaha untuk bersembunyi di antara bebatuan. Namun sayangnya saat itu Loak kehabisan nafas dan dirinya harus segera keluar dari air. Saat itu dilakukan, ikan itu menyerangnya dan tiba-tiba ada ikan besar yang datang dan membantunya. Saat sadar dirinya sudah berada di atas tubuh ikan besar. Loak berterima kasih dengan membantu ikan itu yang ternyata dirinya juga terluka. Mereka akhirnya berteman dan menghabiskan waktu bersama. Di lain hal, Kiri menceritakan kepada ayahnya jika dirinya bisa merasakan detak jantung dari Ewa. Dan seakan ada yang ingin dikatakan kepadanya. Jack berusaha mendengarkan putrinya, namun tak lama Neteam datang dan membawa Aunung bersamanya. Mereka pun mencari keberadaan dari Loak. Saat Loak menyadari dirinya dicari, Loak pun meminta Tulkun untuk pergi. Dirinya kemudian pulang dan saat Tonowari meminta anaknya untuk meminta maaf, Loak mengatakan jika ini bukan salahnya dan itu adalah idenya. Jack bahkan mengatakan jika Loak telah mempermalukan keluarga ini. Loak menutupi kesalahan Aunung karena dirinya tahu rasanya mengecewakan orang tuanya. Saat itu dirinya menceritakan tentang Tulkun yang ditemuinya. Tulkun bukanlah hewan yang menyendiri, mereka berkelompok. Setelah mengetahui jika dirinya memiliki luka di siripnya, anak-anak Tonowari mengatakan jika dirinya adalah Payakan, Tulkun yang berubah menjadi jahat. Ikan itu adalah pembunuh. Hal ini tak dipercayai oleh Loak. Dirinya yakin jika Payakan tak sejahat itu. Loak langsung menemui Payakan dan kemudian menanyakan apa yang terjadi, meminta mereka untuk bisa saling mempercayai satu sama lain. Sedangkan anak yang lainnya mendatangi pohon roh. Kiri berusaha untuk terhubung dan dirinya kemudian menemukan ibunya dan bertanya kenapa dirinya berbeda.
apa yang diinginkan Bunda Agung darinya, dan juga siapa ayahnya. Hal ini pun tiba-tiba membuat ibunya tertarik jauh, dan Kiri menjadi kejang-kejang. Awalnya pertolongan medis datang, namun saat Ronald datang, mereka akan melakukan pengobatan dengan cara mereka dan itu akhirnya berhasil membangunkan Kiri. Namun Jack diperingati, jika Kiri tak boleh lagi ke sana, dirinya akan kehilangan nyawanya. Di lain hal, Spider mengajarkan kolonel bahasa para avatar. Namun tak lama mereka mendengar adanya kapal. Dan ternyata kapal itu adalah mereka yang akan mengejar dan menangkap Tulkun. Mereka berjalan ke desa yang jauh di perairan Metkayina. Kolonel pun menggunakan mereka untuk menjangkau desa itu demi mencari Jack dan juga Sully. Tulkun sendiri adalah hewan yang sudah dianggap sebagai saudara dan saudari spiritual para warga Metkayina. Bahkan Ronald juga bertemu dengan saudara spiritualnya yang juga baru memiliki bayi kecil. Mereka menghabiskan waktu dengan para Tulkun yang baru saja kembali. Loak sendiri masih penasaran kenapa Payakan malah mengasingkan diri. Di sini kolonel menggunakan pesawat itu untuk menggapai warga dan berusaha mencari keberadaan dari Jack. Kolonel bahkan tak segan untuk membunuh, namun Spider memohon untuk tak melakukan hal itu, sehingga mereka hanya membakar gubuk. Kabar ini pun akhirnya terdengar Tonowari. Semua warga menutup mulutnya karena dirinya yang memintanya. Bagi Jack ini adalah jebakan Miles, agar mereka bisa muncul dan kemudian menghancurkan segalanya. Di lain hal, para anak-anak mengikuti Loak saat menemui Payakan. Rasa penasarannya membuat Loak ingin tahu apa yang terjadi. Dirinya pun akhirnya masuk ke dalam mulut Payakan dan terhubung dengannya. Kisah diserang dan juga bayangan para Tulkun muda dan anak-anak mati menjadi gambaran yang muncul. Hal ini membuat Loak sangat sedih. Dirinya tahu apa yang dirasakan Payakan. Entah bagaimana saat itu Ronald tahu mereka bertemu dengan Tulkun yang diasingkan. Tonowari pun memperingatkan untuk menjauh dari Tulkun pembunuh itu. Loak berusaha mengatakan sebenarnya, namun tak ada yang mau mendengar dan marah padanya. Payakan bukan pembunuh, ibunya dibunuh di depan matanya dan dirinya mengumpulkan para Tulkun muda dan anak-anak untuk menyerang sehingga mereka tewas. Namun bukan karena Payakan, tapi karena manusia langit. Tisera percaya pada Loak. Kini Loak telah menjadi saudara dari Tulkun dan dirinya juga sudah menjadi warga mereka. Meskipun Loak merasa semua orang membencinya, tapi Tisera melihat kemampuannya. Di sini pemburuan Tulkun kembali terjadi. Mereka mengejar kawanan Tulkun dan membunuh salah satu di antaranya. Tulkun itu bahkan memiliki anak yang masih kecil. Saat itu Spider melihat hal ini dengan kesal. Mereka ternyata menangkap Tulkun hanya untuk mengambil minyak yang ada pada ikan tersebut. Tulkun memiliki kecerdasan tinggi, dan harga dari minyaknya pun bukan sedikit. Cairan itu mampu menghambat penuaan bagi manusia. Setelah pemburuan itu, kolonel meminta pria itu meninggalkan tubuh dari ikan itu begitu saja, agar memancing mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh mereka. Tulkun yang mati adalah saudara spiritual dari Ronald. Kematiannya meninggalkan anak yang telah dinantikannya. Hal ini membuat mereka menyalahkannya pada manusia langit. Mereka akan melawan dan menyelamatkan para saudaranya. Jack tak menganggap itu benar. Jika mereka melawan, maka mereka akan dihancurkan. Mereka hanya perlu mengingatkan Tulkun tentang benda ini. Jika mereka terkena ini, maka itu tanda kematian. Jack akan membantu melepaskan jika ada yang terkena lagi. Akhirnya semua pun pergi untuk memperingatkan Tulkun. Hal yang sama juga dilakukan Loak. Anak-anak tak bisa menghentikan Loak. Namun yang terjadi, ternyata Payakan sendiri memiliki alat itu di tubuhnya. Kini mereka berusaha untuk mencabutnya. Netea meminta Loak untuk mengatakan pada ayah mereka. Saat tahu anak-anak mereka dalam bahaya, semuanya bergegas pergi. Kapal pemburu semakin dekat, bahkan kolonel menemukan anak-anak dari Jack. Mereka pun mengepung. Beruntung alat itu berhasil lepas dan Payakan berhasil pergi. Anak-anak pun berusaha untuk menghindar dari kapal penyerang yang ingin menangkap mereka. Mereka bersembunyi dan bertahan, namun akhirnya Tuk, Tisera, dan juga Loak tertangkap. Mereka menjadi tawanan. Spider berusaha menolong, tapi itu tak berhasil.
Kolonel menggunakan anak-anak Jack untuk menangkapnya. Jack harus datang sendiri padanya. Semua menyalahkan masalah ini karena Jack, dan Jack bersedia untuk menyelesaikannya. Saat Jack telah menyerah, tiba-tiba Payakan melihat Loak dalam bahaya. Dirinya pun segera menyerang kapal dan menjatuhkan banyak orang. Hal ini membuat kesempatan untuk menyerang. Mereka menyerang pesawat, kapal, dan juga para pemburu. Kiri sendiri menghubungkan dirinya dengan lautan dan menghancurkan para robot penyelam. Dalam keadaan ini, Payakan menggunakan keahliannya untuk membalaskan dendam kepada pemburu Tulkun. Dirinya memainkan arah dan membuat pria-pria pemburu Tulkun itu terjerat oleh tali mereka sendiri. Dan akhirnya berakhir dengan buruk. Neteyam berhasil melepaskan Tuk dan Tisera. Mereka juga akan menyelamatkan Spider. Saat menyelamatkan Spider, para musuh terus menembak. Akhirnya Loak dan juga Spider berhasil kabur. Dan terakhir Neteyam menyusul. Dirinya ternyata terkena tembakan. Mereka langsung membawanya pada ayah mereka. Luka Neteyam parah, dirinya bahkan sulit bernafas. Pada akhirnya Neteyam mati. Rasa kehilangan yang besar saat itu tak bisa dirasakan Jack, karena putri-putrinya juga dalam bahaya. Kolonel menggunakan mereka lagi sebagai umpan. Saat itu Spider mengatakan jika dirinya tahu tempatnya. Spider langsung mengajaknya segera. Jack juga meminta Sully untuk menguatkan hatinya untuk saat ini. Mereka akan menyelamatkan putri-putri mereka. Saat Jack dan juga Sully datang, mereka langsung menyerang para pemburu itu satu persatu dan menjatuhkan mereka. Spider juga merasa takut melihat kemarahan dari Sully. Saat Jack berhasil membebaskan Tuk, mereka tak menemukan Kiri. Ternyata Kiri ada di tangan Kolonel Miles. Dirinya mengancam hidupnya. Spider melihat hal itu dan memintanya untuk berhenti. Saat itulah Sully juga mengarahkan belatinya pada Spider. Putra akan dibalas dengan putra. Awalnya Kolonel tak peduli, namun saat Sully menunjukkan keseriusannya, Kolonel melepaskan Kiri dan saat itu mereka pun mundur dan pergi. Spider berhutang nyawa pada Miles. Di sini karena Kolonel tak akan berhenti, maka Jack pun akhirnya memutuskan untuk bertarung bersamanya. Mereka akan mengakhiri segalanya. Pertarungan terus terjadi, bahkan mereka yang pergi pun terpisah. Saat itu Sully bersama Tuk dan Spider bersama Kiri. Pertarungan antara Jack dan Kolonel dimenangkan oleh Jack. Dirinya membuat Miles jatuh dan tak sadarkan diri. Saat itu Jack kekurangan udara. Sully dan Tuk pun terperangkap. Tak lama Loak datang dan bertemu dengan Spider dan juga Kiri. Mereka kemudian menyebar. Loak mencari ayahnya dan kemudian berhasil menemukannya. Loak berusaha meminta ayahnya untuk bertahan dan mengajarkannya untuk tenang, serta bernafas dengan baik. Sedangkan Spider saat itu menemukan Kolonel Miles. Dirinya bahkan tak bisa meninggalkan pria itu dan akhirnya menolongnya keluar dari lautan. Kiri dengan bantuan cahaya laut pun akhirnya menemukan ibunya dan juga saudarinya. Mereka pun keluar dari sana bersama-sama dengan selamat. Di scene ini saat Kolonel Miles sadar, dirinya mengajak Spider bersamanya. Namun Spider menolaknya dan pergi. Dirinya kembali pada keluarga Sully. Pada akhirnya pemakaman Neteyam pun dilakukan di lautan. Saat Jack izin untuk pergi jauh dari desa Metkayina, di sini Tonowari malah telah menganggapnya sebagai warga Metkayina. Anaknya telah dikubur bersama leluhur mereka. Kini lautan adalah rumah bagi keluarga Sully. Mereka kini menyatu dengan pohon roh lautan dan bertemu dengan anaknya Neteyam yang telah tiada. Kini mereka tak akan lari dari musuh. Rumah mereka adalah benteng mereka.